Bab 81. Malam harinya, Kinan mengajak Dira dan Queen untuk makan malam bersama di sebuah resto. Sudah lama sekali mereka tidak pergi makan malam bersama. Makasih ya, Mas udah ajak kita makan malam bersama. Iya, sayang. Sudah lama sekali kita tidak pergi bertiga seperti ini. Queen juga seneng deh, Pak. Oh ya, Pak, di sana kok kayak ada Kak Arkaya, kata Queen sambil menunjuk ke arah sudut resto yang tampak ramai dan terlihat peralatan syuting di sana. Mendengar ucapan Queen, Kinan dan Dira melempar pandangan ke arah jari telunjuk Queen. Iya, Mas. Itu Arka. Mungkin saja dia sedang syuting video klip. Mungkin ada produser yang menawari dia untuk menyanyi. Mas, tapi lihat deh, bukannya itu Alex, kata Dira menatap curiga. Iya, kamu benar sayang. Ngapain mereka? Tanya Kinan penuh curiga. Tak lama kemudian, pelayang pun datang membawa makanan mereka. Karena sebelumnya Kinan sudah memesan tempat sekaligus menu agar tidak menunggu lama. Permisi, Pak, Bu. Silahkan. Selamat menikmati, kata pelayan itu. Kedatangan pelayan tersebut mengalihkan perhatian Kinan dan Dira, membuat mereka kembali fokus pada acara diner mereka bertiga. Ya udah, Mas. Ayo kita makan dulu. Keburu dingin kan, kata Dira. Iya, sayang, sahut Kinan. Queen bisa potong dagingnya? Tanya Dira. Bisa kok, Ma. Queen kan udah dewasa, jawab Queen dengan gemas. Iya deh, percaya, anak Mama sekarang sudah bukan anak kecil lagi, kata Dira sambil mengusap lembut kepala Queen. Kinan dan Dira seakan lupa dengan apa yang dilakukan oleh Arka dengan Alex. Mereka bertiga asyik bercengkrama sambil menikmati makan malam. Selesai makan malam, Queen mengajak papa dan mamanya pergi ke alun-alun kota. Semakin malam, suasana semakin ramai. Ramai dengan para anak muda yang hanya sekedar nongkrong, bersama pacar, teman dan juga bersama keluarga. Queen sangat senang-senang, ia berlari ke sana kemari sesuka hati. Queen merengek meminta kembang api dan juga bubble gum pada papanya. Kinan hanya bisa mengalah dan menuruti keinginan putri kecilnya itu. Dira yang memilih duduk di bangku taman alun-alun, sangat bahagia melihat Kinan dan Queen tertawa juga bermain begitu lepas. Setelah ujian yang mereka lewati beberapa waktu lalu. Ya Allah, lindungi selalu kami, jagalah keutuhan rumah tangga kami. Aku ingin kami selalu bahagia seperti ini. Tidak ada lagi tangis kesedihan dan air mata. Dan jagalah kandunganku ini, hingga tiba saatnya aku melahirkan, ya Allah, gumam Dira dalam hati. Keesokan paginya, di kantor, Kinan dan Jerry duduk berhadapan untuk membahas produk terbaru mereka. Ken, mending kita ganti nama dan ganti konsep, kata Jerry membuka obrolan. Memangnya kenapa, Jer? Tanya Kinan penasaran. Gue denger Alex ambil ide kita. Ternyata di luar dugaan. File yang berisi semua ide kita diambil sama David. Apa? Kok bisa? Kata Kinan dengan suara meninggi. File yang gue kasih password itu kelupaan nggak gue cut ke laptop pribadi gue. Ya, dan saat itu terjadi, kemungkinan waktu itu gue pergi makan siang. Sorry, Ken, jawab Jerry terbata. Kinan mendengus lalu mengeratkan rahang sambil mengepalkan tangannya. Dan dia pakai Arka untuk jadi bintang iklannya. Bahkan konsep iklan Alex sama persis dengan apa yang ada di file new produk kita. Makanya saat kita meluncurkan produk frozen food, Alex tidak terlihat gusar karena dia sudah pegang kartu AS kita.
Alex, apa sih maunya dia? Berarti semalam, Arka sama Alex di resto lagi syuting iklan, sambung Kinan yang berusaha menerka-nerka. Maksud Elo, Ken? Iya, semalam kan gue abis ngajak Dira dan Queen makan malam di King Resto. Gue lihat Arka sama Alex, ya memang ada perlengkapan syuting dan kru di sana. Udah jelas itu, Ken. Gila, emang dia nggak punya otak apa? Hobinya sabotase dan jiplak dong. Kita harus buat ulang, Ken. Semua kerja keras dan ide kita hilang gitu aja. Di folder itu ada produk minuman dan snack yang udah kita buat. Benar-benar brengsek si Alex. Gimana cara kita hancurin dia? Kita harus cari bukti kebusukan mereka. Pengakuan David pun belum seberapa karena pada akhirnya, kita yang meluncurkan produk frozen food itu. Bisa jadi kita dituntut balik atas pencemaran nama baik. Elo jangan kepancing, Ken. Karena tujuan utama dia mempermainkan emosi Elo. Kita ikuti saja permainan Alex. Yang nggak habis pikir, kenapa Arka mau? Lanjut Kinan. Kenapa lo baru merasa butuh sama Arka? Baru sadar kalau produk kita booming karena dia yang lagi viral. Makanya jangan cemburu aja, ledek Jerry. Siapa yang cemburu? Sangkal Kinan. Ya Elo lah. Awalnya gue juga kesel sama si Arka karena dari gelagatnya dia suka sama Dira. Ya emang dia suka sama Dira. Asal Elo tahu, Arka ngaku sendiri di depan gue, kalau dia suka sama dan bahkan jatuh cinta sama Dira. Serius lo, Ken? Menurut lo, gue bohong? Gue bisa aja saat itu hajar si Arka tapi apa, buktinya enggak kan? Bahkan dia sering sekali main ke rumah. Tapi ya gue berusaha dewasa aja. Ya lagian Dira nggak akan berpaling dari gue. Ya Ken, meskipun Arka lebih muda tapi kan Elo lebih mapan dan lebih segalanya jadi sudah jelas Dira milih Elo, lah. Udahlah nggak usah bahas Arka. Yang penting kita harus cari jalan keluar ya karena produk kita sudah jelas menjadi milik Alex. Gue mesti ke rumah ayah Salman. Ide bagus, Ken. Gue seneng Elo nggak emosian, Elo lebih kalem sekarang. Ya, gue sadar diri kalau usia gue semakin tua, sahut Kinan terkekeh. Akhirnya penyakit narsis Elo hilang juga dan akhirnya Elo sadar diri juga, celetuk Jerry. Ah sialan lo, Jer, sahut Jerry sambil meninju bahu Jerry. Jam menunjukkan pukul 4 sore, Kinan memilih mengunjungi Pak Salman. Tak lupa Kinan membawakan parsel buah dan makanan kesukaan mertuanya, gado-gado. Sesampainya di sana, Kinan dengan semangat mengetuk pintu rumah mertuanya. Tok tok tok, Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam, sahut Pak Salman dari dalam yang baru saja menyelesaikan sholat asyarnya. Loh, nak Kinan. Kok sendiri, mana Dira? Kinan pulang kantor langsung ke sini, yah, kata Kinan sembari mencium punggung tangan Pak Salman. Ya sudah ayo masuk. Ini Kinan bawain buah sama gado-gado. Nanti kota makan bareng ya, iya. Hahaha iya, nak Kinan. Kamu ada apa kesini? Alex, iya. Ternyata dia nyuri nggak cuma satu tapi semuanya. Kinan baru saja menggagas membuat minuman teh kemasan botol. Ternyata dia niru juga, iya. Semua folder berisi ide-ide hilang seketika. Konsep iklan, brand, kemasan bahkan bintang iklannya pun sama dengan ide Kinan. Dia benar-benar keterlaluan. Lalu apa yang akan kamu lakukan, nak? Kinan terpaksa harus merombak semuanya, iya. Otomatis beberapa ide produk baru Kinan,
Kinan harus rela kehilangan semuanya. Kehilangan ide-ide yang selama ini sudah Kinan simpan, kata Kinan dengan tatapan lesu. Mendengar curahan hati menantunya, Pak Salman menghela nafas panjang. Tidak habis pikir dengan cara berpikir Subrata dan anaknya. Kamu kalau mau buat minuman teh kemasan botol, ya buat aja, nak. Ganti aja namanya, kasih varian rasa baru. Kenapa kamu nggak ngasih nama Oishi aja? Patenkan brand Oishi kamu. Jadi Oishi tidak hanya memproduksi frozen food tapi juga minuman atau yang lain. Kamu sudah bagus memberi nama Oishi yang artinya enak. Jadi untuk selanjutnya kamu nama aja Oishi Tea. Patenkan nama itu. Jadi para konsumen akan mengingat nama Oishi sebagai brand paten perusahaan kamu. Kalau masalah desain kemasannya, bisa dibuat ulang. Bikin yang beda, misal kasih gambar Gunung Fuji sebagai inspirasi untuk merasakan kesegaran saat meneguk teh yang kamu akan buat. Selain rasa ori dan jasmine, masukkan juga varian rasa vanila atau minya yang jarang ada kalau menurut ayah. Jelas Pak Salman. Kinan pun mendengarkan nasihat dari mertuanya dengan seksama. Nggak salah kalau Kinan minta nasihat sama ayah. Untuk konsep iklan dan artisnya gimana, ya. Sebenarnya Kinan ingin melibatkan Arka tapi Alex sudah mengajak Arka untuk bekerja sama, imbuh Kinan dengan wajah lesu. Kalau itu mudah saja. Kamu tidak usah terlalu memusingkan hal itu. Kamu bisa mengajak para karyawan kamu untuk syuting di kantor. Ya, tentang kepadatan pekerjaan kantor, di mana mereka merasa gerah, letih dan butuh sesuatu yang menyegarkan. Kamu sebagai bosnya dengan sikap dingin kamu, seolah ingin marah pada karyawan kamu yang mulai lesu. Enggak tahunya kamu malah ngasih deh minuman teh itu sama karyawan kamu supaya mereka fresh kembali. Jadi kamu ikut terlibat, low budget juga, nak. Sederhanakan, kata Pak Salman dengan pendapat cerdasnya. Ayah benar-benar the best. Good idea. Terima kasih banget ya, buat ide brilian ayah ini. Kinan sekarang benar-benar tenang. Hahaha, kamu ini, nak. Ketika ada masalah seperti ini kamu harus lebih kritis dan tetap tenang. Jangan terpancing emosi, tunjukkan bahwa kamu baik-baik saja. Ayah yakin justru musuh kamu akan merasa semakin frustasi. Kamu juga bisa memberikan rasa buah pada teh kamu. Misal saja rasa lemon, strawberry dan blackcurrant. Usul ayah, buat kemasan ekonomis yang mudah dijangkau dan kemasan patch juga menarik. Kamu pun tidak harus mengajak semua karyawan kamu setting 5 orang saja termasuk kamu udah jadi, nak. Kinan langsung memeluk mertuanya itu. Ayah, terima kasih sekali. Terima kasih sekali, ayah. Ayah memang penasihat bisnis yang luar biasa. Ayah selalu bisa membantu Kinan untuk mencari jalan keluar. Sekalipun itu orang lain, akan ayah bantu. Apalagi yang menantu ayah, yang sudah ayah anggap sebagai anak ayah sendiri, kata Pak Salman yang membalas pelukan menantunya itu. Mereka pun akhirnya saling berdiskusi dan saling bertukar pikiran. Banyak sekali ilmu yang didapat oleh Kinan dari ayah mertuanya. Hingga tak terasa malam pun tiba, Kinan lalu mengajak Pak Salman untuk makan bersama. Seharusnya kamu nggak usah repot-repot bawain makan, nak. Nggak apa-apa, iya. Sekali-sekali kan nggak apa-apa. Habisnya Kinan itu bingung, ayah ditawari jadi apa saja nggak mau. Jabatan, kedudukan, uang, rumah baru atau yang lain, ayah nggak mau. Kinan juga ingin membahagiakan ayah. Bagi ayah, kamu bisa membahagiakan Dira,
itu lebih dari cukup, nak. Lagian kan menantu ayah ini kaya, nanti kalau ayah butuh sesuatu, kan ayah tinggal bilang dan tinggal tunjuk. Iya kan? Gurau Pak Salman terkekeh. Hahaha, ayah ini bisa saja. Kalau soal Dira, ayah tidak usah khawatir. Kinan akan selalu membahagiakannya dengan segenap jiwa dan raga Kinan. Ayah, percaya sama kamu, nak, kata Pak Salman sambil mengusap pundak kekar menantunya. Jam menunjukkan pukul 9 malam, Kinan baru saja tiba di rumah. Dira dengan khawatir menunggu suaminya sedari tadi di ruang tamu. Mendengar deru mesin mobil suaminya, Dira menghambur keluar menuju garasi. "Loh, sayang kamu kok di luar?" tanya Kinan yang melihat istrinya berdiri di teras. "Kamu dari mana aja, Mas? Kok jam segini baru pulang?" "Ya udah kita masuk dulu yuk," ajak Kinan sambil merangkul bahu istrinya. Sesampainya di kamar, Dira segera membantu suaminya melepaskan jas dan dasi serta meletakkan tas kerjanya pada meja. "Maaf ya, sayang. Aku nggak ngomong. Aku benar-benar suntuk hari ini. Aku nggak mau kalau kamu juga ikutan terbebani." "Memangnya kamu kemana, Mas? Handphone mati pula. Apa kamu pergi ke klub ya? Atau ke tempat karaoke sama cewek-cewek seksi di sana?" tanya Dira beruntun penuh dengan rasa kesal. "Ya enggak lah, sayang. Kamu kalau cemberut gini gemesin deh. Aku tadi ke rumah ayah. Aku keluar kantor jam 4-an terus ke rumah ayah sampai malam. Jadi aku udah makan malam di sana. Maaf ya sayang. Handphone aku mati tadi. Maaf udah bikin kamu khawatir," kata Kinan sambil memeluk mesra istrinya. "Sebenarnya ada apa sih, Mas? Produk YT aku disabotase Alex lagi. Ternyata yang dicuri folder new produk aku. Dan Alex mengajak Arka untuk kerja sama jadi bintang iklannya. Konsep dan ide yang udah capek-capek aku bikin, kini jadi milik orang lain. Akhirnya aku pergi ke rumah ayah. Lalu aku cerita sama ayah. Terus ayah bilang apa, Mas? Ya ayah nasihatin aku. Lebih baik ganti nama saja dan berpesan supaya jangan gusar. Banyaklah sayang. Ya sekarang aku jadi lebih tenang, nggak kepancing emosi sama Alex dan juga aku lebih optimis dengan ide-ide yang ayah kasih. Kan ayah penasihat aku, sayang. Kita ngobrol sampai kita lupa waktu. Aku nggak kemana-mana kok, sayang. Lagian pergi ke tempat seperti itu bukan aku banget. Sekarang tempat curhat aku ya, ayah. Setiap ada masalah bisnis, aku selalu minta nasihat ayah. Syukurlah, Mas. Aku jadi lega. Aku takut kamu mabuk-mabukan sama cewek lain karena suntuk sampai nggak pulang-pulang. Aku nggak pernah melakukan hal seperti itu, sayang. Sekalipun aku pernah mengalami masa lalu yang buruk, aku nggak pernah melampiaskannya ke hal-hal seperti itu. Kan kalau aku mau macam-macam, ya mending sama kamulah. Muda iya, cantik iya, pintar iya, jago masak iya, merawat anak bisa, merawat suami iya terus yang penting bisa muasin suami iya, jadi apalagi sayang yang mau aku cari di luar sana, goda Kinan. Dira tersipu mendengar pujian dari suaminya. Kinan lalu menggendong Dira dan merebahkannya di atas tempat tidur. Mas, kamu bikin aku jadi malu. Berasa digodain sama pacar, kata Dira sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Kamu kalau malu-malu gitu bikin aku jadi tambah gemes sama kamu, kata Kinan sambil membuka kedua tangan Dira yang menutupi wajah cantiknya. Sekarang pelampiasan suntukku ya, kamu.
Cuma kamu sayang, yang bisa membuang rasa suntuk aku. Kinan menatap dalam mata istrinya itu lalu Kinan mencium bibir istrinya dengan lembut. Dira pun membalas ciuman suaminya. Kinan mulai mencumbui tubuh istrinya. Hari yang melelahkan dan yang memeras otak, seketika sirna. Dengan mencumbu istrinya yang masih muda nan cantik. Yang selalu membuat darah Kinan berdesir setiap kali menyentuh setiap inci bagian tubuh istrinya. Dira pun hanyut dalam cumbuan mesra yang Kinan berikan padanya. Hanya ada cengkraman, desahan dan erangan kenikmatan yang keluar dari bibir sepasang insan yang tengah dimabuk cinta.